Alasan kita Bang mau batal berangkat gara-gara ongkos dinaikkan ini? Jawabannya sangat sederhana. Kita mau berangkat haji itu untuk menunaikan ibadah rukun yang kelima. Jadi semestinya kita berangkat itu dalam keadaan ikhlas, tidak ada beban kecuali memperbaiki akidah dan menambah keimanan mungkin. Tapi di tengah prosesnya kita sangat heran, dan saya sendiri secara pribadi sangat mempertanyakan kebijakan negara ini sebetulnya kebijakan apa dan progres siapa, pertimbangannya apa. Karena di beberapa waktu yang lewat pemerintah melalui Kementerian Agama membuat pengumuman pengusulan kenaikan ongkos naik haji. Yang pertama 95 dan yang kedua jatuh ke 69. Menurut saya itu ide yang sangat gila. Jadi kita mempertanyakan alasannya apa, dasarnya apa. Pernah nggak Kementerian Agama itu mengkaji bahwa masyarakat yang berangkat ini bukan karena memang longgar finansial, kebanyakan itu untuk menunaikan ibadah. Kita mau cerita tentang skop yang lebih kecil, Mandailing Natal. Mandailing Natal hampir dapat saya pastikan kalau 69 ongkos naik haji, setengah, minimal setengah itu akan batal berangkat. Karena naik lebih dari 150%. Pernah nggak mereka mengkaji bahwa kesanggupan masyarakat ini pasti tidak akan bisa untuk menutupi keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Dari 32 menjadi 69. Berarti itu tambah 37 juta. Apa dasar abang ini sekarang mau mundur atau batal berangkat? Karena abang mampu juga sebenarnya membayar. Bukan masalah mampu atau tidak mampu. Oke, saya mampu. Orang lain atau masyarakat saya kebanyakan? Masyarakat saya kebanyakan mungkin 50% minimal. Itu minimal. Itu minimal 50% itu tidak akan berangkat. Karena tidak bisa untuk menutupi tambahan. Kalau satu oke 37. Kalau dua suami istri itu berapa? Belum lagi yang ditinggalkan untuk keluarga. Hampir tidak mampu karena mereka mau membayar itu juga bukan dengan cash atau apa, bukan karena lebih uang atau seperti apa. Itu dicicil atau menjual atau karena keluarganya tetean untuk bisa berangkat. Jadi saya mengambil keputusan untuk tidak berangkat haji. Pertimbangan pertamanya nurani. Saya tidak mau saya berangkat. Saya tidak ikhlas dan orang yang melihat yang tidak mampu itu sudah timbul dosa. Dia berangkat karena dia ada uang. Sementara saya yang tidak mampu tidak berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana lagi nurani Kementerian Agama yang membuat keputusan itu menaikkan ongkos tanpa ada beban. Boleh saya bilang tanpa ada beban. Karena apapun alasannya uang itu kita serahkan udah bukan cuma 1 tahun 2 tahun, sudah berpuluh tahun. Jadi apa lagi gunanya Badan Pengelola Keuangan Haji itu? Itu berapa feedback yang diterima? Itu kemana? Kegunaannya untuk apa? Berapa juta orang umat muslim di Indonesia ini yang berangkat? Berapa uang yang dikumpulkan? Itu kemana? Transparan dong. Ini nanti jika batal berangkat bang, abang sendiri atau gimana bang? Kebetulan istri saya juga mentoleransi itu. Saya sudah sampaikan ke istri saya supaya dia yang berangkat, saya tidak. Istri saya menyampaikan kalau abang tidak berangkat, saya akan ikut. Bahwa saya juga tidak akan berangkat. Artinya 2 nih dari keluarga? 2, dari keluarga 2. Menabung cukup lama nih bang, nggak nyesal nanti bang? Bukan masalah menyesal atau tidak menyesal. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak mau sebelum berangkat aja udah timbul dosa. Yang pasti kita harus sama-sama fair mengkajinya. Kenapa perusahaan swasta sanggup kok antara 26 juta sampai 30 juta buat orang umroh? Kenapa mereka sanggup? Kenapa atas nama pemerintah tidak sanggup? Jadi ini kan pembodohan ini. Pembodohan ini dilakukan oleh siapa? Kepentingannya apa? Kok masyarakat Islam ini yang dirugikan? Bukan karena kami tidak toleransi terhadap kebijakan pemerintah. Saya pribadi, bukan karena tidak mentoleransi. Tapi mainlah dengan angka yang wajar. Coba kalian pikirkan penderitaan orang-orang yang menabung atau mengkumpul itu sedikit demi sedikit
untuk bisa sampai pada ongkos haji yang penuh 32 juta. 32 juta itu juga kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah yang mana lagi yang harus kami pegang selaku rakyat? Yang setiap saat bisa berubah-ubah, yang hanya menurut pikiran mereka benar. Mereka pernah nggak masuk ke dalam pemikiran atau situasi masyarakat yang akan berangkat? Jangan seperti itu, dan itu semestinya tidak boleh terjadi. Saya memilih untuk tidak berangkat. Saya lebih condong kepada masyarakat saya yang tidak berangkat daripada saya berangkat. Orang nanti berpikir dia mentang-mentang punya uang berangkat, enak kali kehidupan dia. Sementara kami yang menginginkan ini berapa puluh tahun tidak berangkat karena ketidakmampuan. Jadi harapan kita apa nih, Bang? Harapannya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Agama, kajilah dengan hati. Kaji dengan hati. Masukkan Anda ke situasi masyarakat yang menengah ke bawah. Jangan hanya berpikir dengan segelintir orang yang dianggapan kalian mampu. Kalau memang alasan terutamanya Garuda meminta 33 juta untuk ongkos pulang balik, ya sudah batalkan dengan Garuda. Apa hubungannya harus dengan Garuda? Dan kami jamaah yang akan berangkat tidak butuh harus dengan Garuda. Pesawat apapun besok yang disiapkan oleh negara asal kami selamat sampai ke tujuan dan balik ke tanah air dengan selamat, sudah selesai. Kami tidak meminta Garuda. Kok harus ada intervensi dari Garuda?